Salam saudara, senang dapat kembali menjumpai Anda. Banyak pergumulan dan masalah hidup membuat kehidupan kita goyah dan rasanya tidak sanggup untuk berdiri. Saya Rosi, dalam program Aku dan Dia kali ini akan mengajak Anda untuk membahas tentang Dia, Yesus yang dapat dan mampu menopang kehidupan kita. Selamat mendengarkan. Aku merasa lega setelah memastikan bahwa suamiku tidak mengalami masalah ataupun luka-luka serius apapun karena kejatuhannya. Memang karena jatuhnya itu pasti ada bagian yang dia rasa sakit dan tidak nyaman. Tetapi tidak ada luka-luka yang serius. Bahkan dari caranya tertawa dan berdiri, aku yakin bahwa rasa malu karena jatuh itu lebih besar dari rasa sakitnya. Tadinya aku sudah cukup khawatir melihat suamiku jatuh, karena dibarengi dengan bunyi yang cukup keras dan sangat mengagetkan. Tetapi ternyata suara itu berasal dari bunyi kursi yang patah. Kursi yang didudukinya patah di bagian kaki, dan itu membuat suamiku terjatuh. Biasanya suamiku sangat berhati-hati kalau mau menduduki kursi yang terbuat dari plastik. Karena ia memang sebelumnya juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu terjatuh karena kaki kursi itu tidak kuat menopang dirinya. Namun entah kenapa kali ini ia langsung saja duduk tanpa memeriksa kursi itu. Dan terjadilah apa yang tidak dibayangkan. Begitu ia meletakkan seluruh berat badannya ke kursi itu, kaki kursi itu tidak bisa menopangnya dan patah dengan bunyi yang cukup keras. Tentu saja, seharusnya sebuah kursi bisa menjadi tempat seseorang bisa duduk dengan nyaman. Dan aku yakin itulah tujuan suamiku ketika ia memutuskan untuk duduk di atas kursi yang disediakan baginya. Akan tetapi tujuan itu tidak tercapai karena ada yang salah dengan kursi itu. Mungkin karena sudah dimakan usia, maka kaki-kaki kursi itu sudah menjadi rapuh, sehingga tidak sanggup lagi menopang beban yang ditaruh di atasnya. Akibatnya bukannya kenyamanan yang diberikan, justru rasa sakit dan juga keterkejutan karena jatuh dari kursi yang didudukinya. Aku mengingat akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku yang menjadi penopang bagi seluruh bagian hidupku. Ia yang menjadi penopang bagi setiap rencana dan pikiran yang aku serahkan kepadanya. Ia menjadi penopang untuk setiap masa-masa kehidupanku, baik ketika aku berdiri maupun ketika aku duduk. Dan sebagai penopang yang sepenuhnya aku andalkan, Yesus Kristus memberikan jaminan bahwa Ia sanggup menopangku. Dalam salah satu bagian firman Tuhan dituliskan dengan sangat jelas. Di dalam Ibrani 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Aku melihat jaminan yang sangat penuh dengan kepastian di dalam firman-Nya. Ia mengatakan bahwa Ia menopang segala yang ada. Hal itu bisa dilakukannya karena Ia adalah pribadi ilahi yang penuh dengan kuasa dan memiliki kekuatan yang mutlak. Aku sungguh bersyukur bahwa aku mengenal Dia, karena aku tahu betapa lemahnya diriku. Jangankan menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan keadaan dunia ini,
untuk permasalahan yang menyangkut hidupku sendiri saja sudah membuat aku gentar dan ketakutan. Jangankan berbicara mengenai permasalahan yang tidak bisa aku kendalikan sama sekali, bahkan untuk hal-hal sehari-hari yang seharusnya bisa aku hadapi dengan tenang saja, aku sudah merasa kepayahan. Jangankan untuk persoalan-persoalan yang begitu mendesak dan memang mengerikan serta membuat panik orang-orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh terpandang. Bahkan untuk urusan-urusan pribadi yang sering dianggap remeh dan yang seharusnya bisa aku hadapi dengan kepala dingin saja, aku sudah sering merasa tak berdaya. Ketakutan dan kelemahanku tidak menjadi semakin berkurang dengan bertambahnya waktu. Karena aku merasa bahwa semakin bertambah hari dan semakin bertambah pengalaman yang aku hadapi, bertambah juga hal-hal yang membuat aku menjadi takut dan gentar. Dari pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang aku lalui, aku memang mendapatkan hikmat dan kemampuan untuk menghadapi beberapa persoalan. Tetapi ada perkara-perkara baru yang terjadi yang juga terus memperpanjang daftar kecemasan dan ketakutanku. Ketika aku kecil, aku sangat ketakutan kalau harus ditinggal sendirian di rumah. Tetapi aku jarang sekali merasa khawatir kalau aku tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhanku. Sekarang, setelah menjadi dewasa, aku memiliki kemampuan dan keberanian untuk tinggal sendirian di rumah. Namun aku sangat sering diliputi kekhawatiran kalau tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhanku dan seluruh keluargaku. Di masa-masa remaja, aku sering merasa sangat cemas dan khawatir mengenai nilai pelajaran di sekolahku dan hampir tidak peduli tentang harga beras atau bahan-bahan kebutuhan pokok lainnya. Namun, setelah menjadi seorang ibu, aku sama sekali tidak ingat berapa nilai pelajaran yang dahulu aku dapatkan di sekolah. Sementara, aku begitu merasa khawatir dan terganggu kalau harga beras atau sayur-sayuran melonjak dengan cepat. Kekhawatiran itu melemahkan aku dan membuat jiwaku kelelahan. Namun aku bersyukur bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, sanggup menopang aku pada saat aku merasa lemah dan lelah demikian. Berapapun beratnya beban kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan yang sedang aku alami, Ia sanggup untuk menopangku. Ia sanggup menolong dan menopang aku ketika aku menjadi khawatir karena sakit penyakit yang aku alami, atau yang sedang diderita oleh orang-orang yang aku kasihi. Ia juga sanggup menopang aku ketika aku menjadi putus asa dan kecewa karena banyak harapan dan angan-anganku yang belum juga aku terima. Ia juga sanggup menopang aku ketika aku cemas dan gentar melihat begitu banyaknya masalah yang terjadi di dunia di sekitarku, yang mengganggu dan bahkan mengacaukan semua rencana yang sedang aku usahakan dengan sepenuh tenaga dan kekuatanku. Aku ingat sekali sepenggal lirik dari sebuah lagu rohani yang sering aku nyanyikan. Judul lagu itu adalah Engkaulah Perisaiku. Salah satu bagiannya mengatakan, "Kukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku." Lagu ini sering aku nyanyikan walaupun hanya dengan bersenandung, karena lagu ini memang mewakili keadaan hidupku. Dalam kebersamaanku dengan Yesus, aku juga sering menghadapi badai kecemasan, badai kekhawatiran, dan badai ketakutan. Tetapi dengan kekuatan yang dari Yesus juga yang memampukan aku untuk bisa tetap berdiri teguh di tengah badai itu. Dan memang aku harus mengakui bahwa aku bisa tetap bertahan di dalam badai itu semata-mata karena Yesus yang menopang hidupku. Kekuatan Yesus yang menopang aku pasti tidak akan pernah mengecewakan aku. Kesanggupannya menopang aku
bukan dijamin dengan kekuatan duniawi yang mengandalkan kuat, gagah, dan jumlah. Namun kesanggupannya menopang adalah karena Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Aku mungkin tidak bisa melihat bagaimana cara yang akan dipakainya untuk menopang aku. Karena Ia tidak datang menampakkan dirinya atau mengutus malaikatnya yang bisa aku lihat kekuatan dan kegagahannya. Mungkin Ia juga tidak menolongku dengan menyediakan sejumlah besar materi untuk mencukupi kebutuhanku. Namun Ia tahu bagaimana menopangku dan Ia tahu saat yang terbaik, kapan Ia harus melakukannya bagiku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus yang menjadi penopang yang penuh kuasa atas segala sesuatu. Dan karena Ia menopang segala sesuatu, maka hidup kita pun ditopang oleh-Nya. Bahkan pada saat kita menghadapi masa-masa terberat di dalam hidup, kalau Anda ingin memahami lebih banyak tentang bagaimana Yesus menopang kehidupan Anda, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, dan kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda tetap lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda juga bisa menyampaikan pokok-pokok doa Anda kepada kami dan dengan senang hati kami akan mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dalam hidupku ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.